Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, kali ini saya mau membuat lemper ketan isi abon sapi teman-teman. Bahan-bahan cuma beras ketan sama santan ini ya. Santannya ini setengah kelapa teman-teman ya, sudah diperas seperti ini. Kemudian kita rebus terlebih dahulu ya biar matang teman-teman ya. Ini kita kasih garam kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian dikasih daun pandan ya biar aromanya sedap teman-teman ya. Kita aduk-aduk terus sampai nanti mendidih, sampai tidak pecah ya santannya nanti ya teman-teman ya. Kemudian beras ketannya terlebih dahulu direndam ya teman-teman sebelum dimasak ya. Direndamnya kurang lebih 2 jaman lah, atau kalau misalnya beras ketannya itu kurang bagus mungkin agak lama lagi ngerendamnya. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih direndamnya 2 jaman lah, ini udah direndam, kemudian dibersihkan, dicuci, kemudian kita dikaru istilahnya ya, dikaru dulu, dimasukkan ke dalam panci kukus ya. Kita kukus sampai kurang lebih setengah matang lah teman-teman ya, sekitar 10 menitan ya, kurang lebih dari mulai mendidih kita hitungnya itu kurang lebih 10 menitan kita kukus terlebih dahulu nanti sampai setengah matang. Nah santannya ini kita bikinnya sampai santannya matang teman-teman ya, jadi tidak pecah santannya. Kita aduk-aduk terus biar tidak pecah santannya. Ya kita lihat teman-teman ya, ini setelah kita kukus kurang lebih 10 menit ya, udah ini ya teman-teman ya, udah setengah matang. Kita masukkan santannya tadi yang sudah matang ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk, ini karena sedikit jadi sayanya langsung aja ke panci dandang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bisa diambil dulu, ditaruh di baskom, kemudian dikasih di air santan ini kita pur-purin gitu ya teman-teman ya, ambil diaduk-aduk biar rata, boleh seperti itu, boleh juga langsung. Ini saya langsung karena kurang banyak atau tidak terlalu banyak ya, jadi langsung aja di panci kukusannya gini. Kita masukkan airnya sambil diaduk-aduk biar rata ya, air santannya biar rata. Ini kurang lebih 400 ml lah ini teman-teman ya santannya ini. Kita aduk-aduk sampai rata. Kalau misalnya ini boleh dirasa ya teman-teman ya, udah asin apa belum ya, bisa dirasain juga karena tadi kan udah dikasih garam ya di air santannya, jadi bisa dirasain juga apakah sudah kerasa asinnya apa belum, bisa dirasain di sini. Ngasih air santannya juga jangan terlalu lembek ya teman-teman ya, nanti kalau terlalu lembek juga kurang bagus juga untuk bikin lempernya nanti ya, karena akan benyek gitu ya teman-teman kalau dibuat ini lemper nanti. Pokoknya ini ngaduk-ngaduknya sampai air santannya ini rata tercampur dengan beras ketan yang sudah kita kukus tadi ya teman-teman ya, karena tadi udah setengah matang. Kemudian ini kita kukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya, kurang lebih 15 menit kita kukusnya, dan ini sudah jadi seperti ini nih teman-teman ya, pulen sekali nih teman-teman, sudah matang, bisa dirasain ya kalau sudah kira-kira matang ya, karena tadi udah setengah matang ya teman-teman pas waktu dikasih ini. Nah ini langsung dibikin buletan teman-teman ya, karena kalau nanti didiemin dulu dingin nanti susah untuk di kepal-kepalnya ini teman-teman ya, biar menyatunya itu susah nanti. Jadi waktu masih anget atau masih panas seperti ini panas banget nih teman-teman. Panasnya minta ampun ini, enggak
nggak kuat ini pakai plastik kayak gini nih teman-teman. Ini digiling-giling sesuai selera ya, untuk apa namanya bentuknya ataupun besar kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Mungkin ini karena apa namanya terlalu panas, terus kalau berdiri gini kan capek ya teman-teman ya. Kita alangkah baiknya kita langsung taruh di bawah aja ya, sambil kita duduk-duduk aja bikinnya biar agak nyantai, karena capek kalau berdiri teman-teman ya. Nah ini jangan salah fokus dengan tatakannya ya teman-teman, karena masih panas memang itu. Ini langsung kita kasih tengahnya, ini abon ya teman-teman ya, abon sapi ya. Kemudian kita lipat lagi, kita gulung-gulung lagi sambil dipenyet-penyet ya teman-teman ya, biar menyatu gitu loh. Jadi apa namanya antaranya abon sama ketannya itu nanti langsung nempel di dalamnya, langsung menyatu gitu. Seperti ini kita bikin terus sampai habis ya teman-teman ya. Ini masih panas banget teman-teman, jadi agak susah juga ini ngepal-ngepalnya gitu ya, sambil ditekan-tekan kan teman-teman ya, biar apa namanya lebih kenyal nantinya ya. Seperti ini udah jadi seperti ini ya, kita sambil bungkus-bungkus ya. Ini untuk bungkusnya teman-teman ya, saya lihat di tutorial ya yang ada di itu. Ini bikinnya seperti ini, sangat simpel sekali, jadi tidak perlu pakai apa namanya tusuk gigi ya. Biasanya pakai tusuk gigi buat ini, buat biar nggak lepas ininya daunnya. Jadi ini sangat simpel dan praktis sekali, cuman digulung-gulung seperti ini, kemudian dilipat-lipat, udah deh. Jadi nggak perlu lagi pakai tusuk gigi untuk apa ngerapetin ini lipatan daun pisangnya ya teman-teman. Seperti ini kan bagus kan teman-teman ya, simple dan tidak perlu apa namanya pakai tusuk-tusuk gigi, atau kalau orang di kampung saya bilangnya itu pakai jiting ya teman-teman ya, yang nantinya bikin sakit juga di tangan ya kalau nggak pas ininya nusuknya gitu ya. Nah kalau kayak gini kan praktis, simple, dan yang pasti tidak sakit di tangan ya. Udah kita lipat-lipat seperti ini sampai selesai ya teman-teman. Jadi ini ada yang bantuin ya teman-teman, suami saya bantuin ngepel-ngepelin kayak gini biar enggak cepet dingin. Soalnya kalau dingin nanti susah untuk ngepel-ngepelnya gitu loh teman-teman. Kurang menyatu nantinya. Ini pertama kali saya membuat lemper ya teman-teman seumur hidup, maksudnya buat sendiri ya. Semoga ini nanti berhasil enak ya. Ini sebenarnya udah enak juga loh teman-teman, ini udah bisa dimakan ya, udah bisa dimakan. Cuman nanti saya mau kukus lagi supaya lebih awet lagi ya teman-teman. Biasanya kalau di kampung saya biasanya gitu, jadi apa namanya dikukus lagi biar awet gitu ya teman-teman. Tapi ini kalau dimakan udah enak ini, karena kan ketannya udah matang, terus abonnya juga udah matang, udah bisa dimakan langsung juga gitu. Ini kita kukus ya, kurang lebih 15 menit aja lah, dari mulai mendidih ya, 15 sampai 20 menit lah ini dari mulai hitungan mendidih. Nah seperti ini jadinya ya. Selamat mencoba teman-teman ya, semoga bermanfaat. Kita coba yuk, bismillahirrohmanirrohim. Semoga enak ya teman-teman ya. Nih seperti ini jadinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.